Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya. Karena berkat-berkat berlimpah yang telah diberikannya. Terlebih keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah mati di Golgota menebus dosa kita. Sebelum kita mempelajari pelajaran kita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, terima kasih untuk waktu mempelajari firman-Mu. Kami undang Roh Kudus mengajari kami, agar pelajaran ini boleh kami mengerti dan mempunyai kuasa untuk menghidupkannya. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini sangat menarik. Dengan judul, Makan, Minum, dan Jadilah Sehat. Makan, minum, dan jadilah sehat. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 bunyinya, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi artinya biar makan, minum, atau apa saja yang kita lakukan, sebaiknya dan memang seharusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, cerita kita tentang Daniel. Sewaktu Daniel masih remaja, masih muda, dia sudah hidup terpisah dari orang tuanya. Mengapa? Karena bangsa Israel secara umum tidak mau lagi menyembah kepada Allah. Jadi Daniel, walaupun orang tuanya sudah mendidik dia untuk takut akan Allah, terpaksa ditawan dan dibawa bersama teman-temannya ke istana Babylon. Di sana, sebagai anak-anak keturunan raja dan bangsawan, mereka terpilih menjadi kandidat-kandidat pegawai di mana mereka boleh atau dipersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai istana kerajaan Babylon. Nah, menjadi pegawai kerajaan memerlukan latihan yang sangat ketat. Dari perjalanan mereka yang jauh, kira-kira 500 mil dari tanah Kanaan ke Babylon, tibalah mereka untuk pendidikan ini. Mereka harus mengganti nama mereka menjadi nama dewa-dewa orang Babel. Mengharap bahwa mereka akan berubah menjadi orang-orang Babel yang menyembah dewa mereka. Tetapi apa yang terjadi? Sebenarnya mereka tidak dipaksa untuk mengganti agama mereka. Tetapi diberi kesempatan sedikit demi sedikit agar mereka bisa dipengaruhi. Namun adik-adik, mereka mempunyai pendirian dan prinsip yang sangat teguh seperti baja. Dan sekarang pada waktu mereka tiba di istana, ujian yang berat datang. Ujian itu tentang makanan. Sebab mereka harus makan makanan raja. Makanan-makanan raja itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa. Dengan memakan makanan itu, sudah melibatkan diri mereka di dalam penyembahan kepada dewa itu sendiri. Nebukadnezar mengharapkan satu kali kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sama dengan mereka menurut kepercayaan orang Babel. Tetapi tidak. Apa yang terjadi? Aspenas, kepala pegawai raja, disuruh untuk mengumpulkan orang-orang pintar, orang-orang yang tidak bercacat, keturunan raja dan bangsawan bersama orang-orang Babylon lainnya untuk dididik tentang bahasa, sastra, tentu saja tata kerajaan itu. Dan
mereka harus makan makanan raja dengan sangat teliti. Makan dari meja raja. Minum minuman anggur dari raja. Dan semua itu mereka tahu, Daniel dan teman-temannya tahu, itu tidaklah biasa dan tidak boleh digunakan. Jadi mereka memohon kepada Aspenas agar mereka boleh makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan saja dengan air putih. Aspenas takut. Jangan sampai raja marah kalau mereka itu nanti tidak sehat. Tetapi mereka bilang, coba 10 hari saja. Dan apa akibatnya? Apa hasilnya? Kenyataannya mereka itu lebih pintar, lebih bijaksana, dan lebih sehat. Mereka diizinkan untuk terus memakan makanan yang sehat, yang terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan minum air putih. Memang benar mereka sehat. Karena mereka mau melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalian tahu apa yang terjadi? Bukan saja mereka lebih sehat. Setelah beberapa tahun berlalu, 3 tahun setelah itu, mereka adalah orang yang paling bijaksana, 10 kali lipat dari apa yang terjadi dengan kawan-kawan mereka. Tuhan mau apabila kita makan atau minum atau melakukan apa saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Daniel dan teman-temannya melakukan terbaik dan menjadi wakil-wakil Allah dalam kerajaan kafir itu. Adik-adik, kalian juga bisa. Karena kalau Daniel bisa, kamu juga bisa melakukan makan dan minum yang sehat, menjadikan kamu sehat, dan memberikan kebijaksanaan lebih daripada orang-orang lain. Pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini, adik-adik. Contoh Daniel kiranya boleh menjadi contoh bagi kita juga. Untuk makan dan minum yang sehat, dan melakukan apa saja hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah kita berdoa. Allah yang kami kasihi, yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk cerita Daniel dan teman-temannya yang mau mempertahankan prinsip kebenaran dan kesehatan sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka lakukan. Berikan juga kami Tuhan kebijaksanaan seperti mereka, karena kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati ya.